Saudara, saya sudah bersama dengan Corporate Secretary, Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia, Agung Wiharto. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Mas Aiman. Telah bersedia diwawancara. Iya, dan terima kasih saya juga diberikan kesempatan untuk berkeliling di semen yang luar biasa ini, besar sekali. Saya ingin tanya Mas, di belakang sudah ada sak-sak semen, artinya sudah mulai berproduksi, sudah ada hasilnya? Baik, jadi Mas Aiman ini merupakan hasil tes kami ya, uji coba ya. Jadi memang kalau kita berbicara pabrik semen itu ada 5 rangkaian yang harus kita perhatikan. Penyiapan bahan, penggilingan awal, pembakaran, kemudian penggilingan akhir. Artinya sudah berproduksi Mas, walaupun cuma untuk tes ya? Iya, betul. Ini cukup banyak juga saya lihat ini. Iya, jadi testing ini sudah berproduksi, ini yang kita sebut namanya commissioning production. Tapi kalau tes kok terus-terusan jalan, saya dengar mesinnya terus-terusan tidak pernah berhenti? Betul. Selama bertahun, lebih dari 2 tahun ini ya? Oh enggak Mas, jadi ini kan barusan, jadi di akhir 2016 Desember, ini pabrik ini kira-kira 99 selesai. Dan sejak itu sampai sekarang, mesinnya terus beroperasi? Exactly. Inilah hasilnya? Iya, itu didesain untuk beroperasi 24 jam. Tidak mengganggu warga Mas, karena ada kapur yang diambil dari gunung pegunungan Kendeng, dari Kars Kendeng, kemudian juga ada tanah liat yang diambil, sementara warga, masyarakat keberatan akan itu? Oh enggak, jadi yang tes ini materialnya dari Tuban. Jadi kami belum menambang sama sekali. Oh, sama sekali, baik tanah liat maupun kapur sebagai bahan utama semen tidak diambil dari Kendeng ini? Tidak, ini adalah bahan yang kami ambil, raw materialnya dari Tuban. Dan kemudian kami uji coba, kami pakai di kiln kita di sini dan packaging, hasilnya seperti ini. Jadi ini belum ada yang raw materialnya dari Bumi Rembang, belum. Saya ingat betul bahwa keputusan Mahkamah Agung di putusan terakhir yang memiliki kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali, mencabut surat izin operasi dari Semen Indonesia. Kenapa kemudian mesin-mesin ini masih terdengar suaranya, Mas? Baik, analoginya begini, kalau Mas Aiman itu mempunyai SIM C dan SIM C itu dicabut oleh yang berwenang, boleh nggak Mas Aiman pergi keluar naik motor? Nggak boleh. Tapi boleh nggak Mas Aiman merawat motornya di rumah? Boleh merawat, tapi kemudian tidak boleh mengoperasikan. Exactly. Tapi ini kan mengoperasikan, kebetulan mesinnya nggak bisa jalan, nggak punya roda, Mas. Exactly. Jadi Mas, tidak ada peraturan yang menyatakan, karena ini lahan kami, ini adalah aset kami, yang menyatakan bahwa kami tidak boleh merawat mesin kami sendiri. Seperti itu. Jadi yang tidak kami lakukan adalah tidak boleh, yang pertama adalah pada saat itu dicabut oleh Pak Ganjar di tanggal 17 Januari, tidak boleh meneruskan pembangunan, tidak boleh berproduksi, tidak boleh melakukan penambangan. Itu semua tidak kami lakukan. Ini hanya pemanasan mesin? Betul. Meskipun hasilnya adalah ini? Ini adalah hasil tes. Iya. Kebetulan saya juga melihat langsung ke Bukit Kars, puncaknya, ada mata air yang keruh dan kemudian debitnya turun. Apa yang sudah dilakukan Semen Indonesia untuk mempertahankan keberlangsungan warga sekitar, baik dari sisi lingkungan maupun mata pencarian? Karena ada kekhawatiran juga, kalau seandainya lahan pertanian mereka rusak, mereka yang sehari-hari makan dari situ, beras, sayur, dan lain sebagainya, mereka akan kehilangan itu semua karena rusaknya lingkungan. Baik, yang pertama adalah kami tidak berada di tengah pemukiman. Kami jauh dari pemukiman. Meskipun itu akan berpengaruh karena ada aliran mata air yang di sana. Makanya Mas, kita tidak akan mengganggu itu. Jadi yang tidak kita akan mengganggu itu? Oh ya tidak, bisa dipastikan. Ada jaminan itu, Mas? Oh ada jaminan. Itu kan kalau enggak AMDAL kami nggak lulus. Jadi AMDAL di sana meyakinkan secara teknis bahwa itu tidak akan terjadi kerusakan lingkungan. AMDALnya lulus tapi kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung karena ada masalah lingkungan di sana? Ada 3 hal. Yang pertama adalah masalah sosialisasi. Masalah sosialisasi itu dibuktikan dengan 2.501 warga yang menolak. Nah padahal kita tahu di dalamnya ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, yang kedua ada pemalsuan maksudnya? Sedang kita selidiki ke sana karena begini, masa ada sih penduduk di situ tertulis calon presiden 2025, Ultraman, Power Rangers, Cepet Terminal, Menteri. Tertulis namanya itu? Iya gitu. Anda sudah laporkan itu? Sudah. Dan bahkan di Tenggarai, kita Tenggarai ada nama-nama bayi 5 tahun yang masuk di situ, yang sekarang anak-anak itu PAUD. Dan data itu digunakan Mahkamah Agung untuk memutus PK yang kemudian mencabut izin lingkungan? Iya, salah satu. Arti kalau teorinya demikian, artinya Mahkamah Agung tidak jeli untuk melihat data sehingga memutuskan yang salah? Saya rasa itu adalah pertanyaan Mas Aiman ke Mahkamah Agung. Kami tidak punya wewenang. Karena ada data-data yang Anda temukan ternyata bukan nama-nama yang ada. Ada nama Ultraman tadi, Power Rangers, dan sebagainya. Ya, faktanya memang demikian. Faktanya memang demikian. Jadi untuk itu ya monggo silahkan teman-teman media nanti juga yang akan mendapatkannya. Mengenai komitmen kami yang di tahun 2014 membelanjakan 7 miliar,
2015 10,35, 2016 kemarin 25 miliar. 25 miliar untuk lingkungan warga sekitar. Betul, hanya untuk Rembang dan sekitar, untuk sekitar ya, tidak di luar Rembang. Artinya Anda mengatakan kalau nanti semen ini beroperasi, ya, tidak ada satupun warga di sekitar sini yang teraniaya karena lingkungan ataupun mata pencariannya. Sekarang begini Mas, kalau kita ingin melihat bagaimana praktek kami yang sudah ada, di Gresik sudah selesai, di Tuban sudah 22 tahun dan insya Allah akan beberapa puluh tahun ke depan. Bagaimana track record kami bisa dilihat di sana. Jadi kami di Tuban itu memperoleh penghargaan proper hijau maupun proper emas. Jadi kalau tidak kita well manage, kita nggak akan memperoleh penghargaan seperti itu. Dan kami persilahkan, mari kita lihat apa yang kami kerjakan di Tuban. Gitu. Artinya tidak ada satupun warga yang teraniaya karena kerusakan lingkungan dan mata pencarian. Insya Allah kami kan hadir di sini Mas sebagai BUMN ingin agar kita tetap menjaga lingkungan, daya dukung, meminimalkan sekecil mungkin efek dari dampak operasi kami dan bersama warga kita bisa maju. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Mas Agung Wiharto, Corporate Secretary perusahaan semen terbesar di Indonesia. Semen Indonesia telah memberikan informasi di program AIMA. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Meme-nya udah luar biasa. Meme-nya dibuat, wah ini terima berapa dari sana, terima dari sini berapa. Jangan baper dong Pak Gubernur. Enggak dong.